Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Mahendra dengan NPM G1A020045 dan rekan saya Safriza dengan NPM G1A020029. Baiklah, di sini saya akan membuat langkah-langkah membuat repositori lokal maupun remote repository. Langkah yang pertama yaitu kita membuat repository di GitHub, yaitu dengan cara klik tanda plus di sini, lalu new repository. Selanjutnya kita memberi nama repository tersebut. Setelah itu, kita create repository. Setelah mengklik tombol create tadi, maka repository GitHub berhasil dibuat. Lalu, langkah selanjutnya, kita membuat dua folder yang berada di dokumen. Lalu, pada di folder dokumen, kita klik git base here. Selanjutnya, kita memasukkan codingan yaitu cd, nama file pada dokumen, dan nama file dalam folder pwe. Langkah kedua, kita membuat folder menjadi local repository dengan cara memasukkan perintah git init. Setelah git init telah selesai terbuat, maka kita membuka Visual Studio Code, lalu membuka file folder pada dokumen tadi. Setelah itu kita membuat file baru. Dengan format PHP. Setelah itu kita mengisikan teks pada folder tersebut. Jika sudah, kita simpan dan kita memasukkan perintah git status untuk melakukan pengecekan. Status file terlihat pada git status. Terlihat pada git bash, file test, file ABC belum terdeteksi oleh git. Maka kita melakukan perintah git add spasi dot untuk menambahkan semua perubahan repository ke dalam staging area agar perubahan terindeks oleh git. Selanjutnya, memasukkan perintah git status untuk melakukan pengecekan apakah perubahan sudah terindeks oleh git. Dapat dilihat perubahan telah berada ke dalam staging area. Lalu kita membuat commit baru untuk memasukkan perintah git commit. Selanjutnya, menghubungkan remote repository dengan local repository dengan menggunakan perintah git remote at origin. Nah, kita membuka GitHub untuk menulis repository yang kita buat di GitHub. github.com Robi MHDR
testing.git. Selanjutnya kita push ke remote repository dengan cara mengetik git push repo origin main. Selanjutnya kita reload di repository di GitHub. Nah, push berhasil dijalankan. Remote repository menarik pembaruan dari lokal repository. Selanjutnya, kita akan menggunakan fitur kolaborasi pada GitHub dengan cara mengklik setting pada repository dan klik collaborators. Selanjutnya, kita akan mengisikan username ataupun email teman yang akan kita ajak sebagai kolaborator. Di sini saya akan menambahkan Safriza. Selanjutnya kita akan menunggu anggota untuk menerima undangan dari admin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video dari sebelumnya, yaitu di sini admin menuliskan selamat siang. Dan tadi kita sudah mengundang Safriza sebagai kolaborator pada repository testing. Dapat dilihat di sini tertulis Safriza perubahan kedua. Berarti anggota Safriza telah mengubah lokal repository tersebut, yaitu selamat siang juga, apa kabar? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada Classroom, yaitu perbedaan centralized VCS dan distributed VCS. Sistem kerja dari centralized version control seperti hubungan klien dan server, di mana sebuah repository diletakkan pada server dan memberikan akses kepada semua klien. Ketika terjadi perubahan pada repository, programmer dapat melakukan update selama masih terhubung ke server. Karena bergantung pada server, maka apabila server dalam keadaan mati, tentunya maka programmer tidak dapat menyimpan perubahan terhadap kode yang telah dimodifikasi. Sedangkan pada distributed version control, programmer memiliki seluruh salinan repository, baik file maupun historinya. Git merupakan salah satu tool version control yang menganut sistem distributed version control. Selanjutnya, perintah apa yang digunakan untuk memasukkan file ke staging area? Jawabannya, perintah add digunakan untuk menambah file ke staging area. Demikian tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.